Malas sahur. Waduh gawat. Bisa-bisa puasanya seperti puasanya Yahudi dan Nasrani. Benarkah? Sebelum kami bahas, yuk jangan lupa like, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya video ini agar semakin berkah dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada video kelima ini, dalam pembahasan fikih tematik Ramadan, kita akan membahas sebuah tema, yaitu malas sahur, puasanya seperti Yahudi dan Nasrani. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umat Islam ketika berpuasa dianjurkan untuk sahur. Bahkan sahur adalah sebuah keberkahan. Hal ini disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan sahur itu bisa menjadi pembeda antara puasanya kita sebagai umat Islam dengan puasanya orang-orang terdahulu dari kalangan ahli kitab. Sahur itu identitas dan ciri khas puasanya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahari." Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim fi Syarhin Nawawi mengatakan bahwa makna dari hadis tersebut yang menjadi pembeda dan keistimewaan antara puasa kita umat Islam dan puasa mereka orang Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Karena sesungguhnya mereka tidak ada kesunahan sahur, sedangkan kita disunnahkan untuk sahur. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun sayangnya ada umat Islam yang tidak peduli dengan sahur. Mungkin karena ngantuk berat, malas bangun, atau merasa diri kuat untuk berpuasa tanpa makan sahur. Padahal apa yang ditinggalkannya bukan sekedar makan, tetapi makan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang mau sahur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang mau bersahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Solawatnya Allah kepada orang yang sahur adalah turunnya rahmat, maghfirah, dan pahala kepada orang-orang yang sahur. Sedangkan solawatnya malaikat kepada orang-orang yang mau sahur adalah doa kebaikan dan doa ampunan bagi orang-orang yang mau melakukan sahur. Oleh karena itulah, sungguh menyesal orang yang malas dan enggan melakukan sahur ketika hendak berpuasa. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena sahur
merupakan makan yang penuh dengan barokah, maka kita diperbolehkan makan sahur hingga perut kita terasa kenyang. Hal ini sesuai dengan fatwa dari para ulama mazhab Hanafiyah, tertulis di dalam kitab Ghidha al-Albab Syarah Manjumat al-Adab. Di dalam kitab tersebut dinyatakan, qala fil adabi qala al-Hanafiyatul aqlu fawqa shiba haramun. Berkata di dalam kitab al-Adab, ulama Hanafiyah berpandangan bahwa makan terlalu kenyang adalah haram. Dilanjutkan, qala al-masyayikhu minhum illa fi mawdi'aini. Para masyayikh, para ulama dari mazhab Hanafiyah melanjutkan kecuali pada dua tempat, yaitu ayyakula fawqa shiba'i liyataqaw li saumil ghadi. Yaitu yang pertama, makan terlalu kenyang dengan tujuan agar kuat berpuasa di hari esok. Dan yang kedua, atsani idza nazala bihi dhaifun. Dan yang kedua, ketika kedatangan tamu. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini di dalam kitabnya Ghidha al-Albab Syarah Manjumat al-Adab juz 2 halaman 89. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, yuk sahur. Jangan sampai tidak sahur. Karena sahur itu mengandung banyak keberkahan, pahala, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sahur itu merupakan identitas atau ciri khas puasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh merugi orang yang meninggalkan sahur hanya karena malas atau merasa kuat. Yang ia tinggalkan bukan sekedar makanan biasa, tetapi keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, mari kita hidupkan sunnah sahur, walaupun hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. Karena yang dicari bukan banyaknya makanan, tetapi keberkahannya yang ada di makanan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meraih keberkahan di setiap ibadah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.